Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yaitu tentang mari belajar surat At-Tin. Sebelum memulai pembelajaran, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu membaca surat At-Tin, siswa mampu menghafal surat At-Tin, siswa mampu menulis surat At-Tin, dan siswa mampu mengetahui makna surat At-Tin. Mari kita simak pembelajaran dari surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin turun di kota Mekah dan disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Membaca surat At-Tin. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah dan basmalah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin. Bagi yang sudah lancar, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan, ikuti cara-cara belajar membaca dengan Al-Quran berikut ini. Menghafal surat At-Tin. Cara mudah menghafal, mulailah dari ayat pertama, bacalah berulang-ulang sampai hafal. Lanjut ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal. Dan lanjut sampai ayat demi ayat sampai ayat terakhir atau ayat ke-8. Terakhir, semua hafalan dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 surat At-Tin harus bagus dan mantap. Baik hafalan maupun panjang pendek bacaan dan pelafalan setiap huruf. Makna kandungan surat At-Tin. Ayat yang pertama yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua demi gunung Sinai. Yang ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Yang ketujuh, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Penjelasan dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia dapat menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencarkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni. Kemudian ayat yang kedua, Gunung Sinai adalah Gunung Sinai tanah Mesir ke Israel, Arab yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung Sinai setinggi 2.285 meter dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa.
Kemudian ayat yang ketiga yaitu kota yang aman adalah kota Mekah. Kota Mekah disebut juga sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Khusus kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ketujuh, pada hari kiamat nanti ada pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih dan Maha Pengetahui, sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Allah selalu mengingatkan agar selalu tidak lupa pada dirinya. Pembelajaran ini diambil dari sumber buku pengayaan KKG PAI SD Kabupaten Bojonegoro, buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD atau MI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diambil dari Al-Quran dan juga dari Juz Amma. Setelah menyimak materi tersebut, ini ada beberapa tugas. Tugas yang pertama, tulislah surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian tugas yang kedua, hafalkan surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Dan tugas yang ketiga yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa arti dari At-Tin? Yang kedua, arti surat At-Tin ayat kelima, sebutkan. Yang ketiga, berapa jumlah ayat surat At-Tin? Yang keempat, negeri atau kota mana yang paling aman? Yang kelima, surat At-Tin ayat keberapa dalam Al-Quran? Dan yang terakhir yaitu apa arti makna ayat ketiga surat At-Tin? Demikian materi kita kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.